secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mendapatkan siraman roh, yaitu anti kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Musrinal. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti mari kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi iktibar bagi kita, pegang pakai kita dalam mengaruhi kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu kita menunggu beliau masih melaksanakan salat sunnah. Jadi kita tunggu sebentar, nanti beliau akan menyampaikan tausiahnya. Silakan Pak Haji, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walau sadaqallah lakana khairan lahum. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi ini kita masih dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita bersyukur juga dapat bermuwajahah dalam majelis ta'lim, berdiskusi tentang hal-hal yang dapat membawa diri kita kepada kebaikan.
Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan apa yang kita laksanakan selalu mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk kehidupan lainnya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu merindukan beliau. Dengan berselawatnya kita menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, terima kasih karena pagi ini diberi waktu sedikit untuk menyampaikan tausiah. Kemarin diminta judulnya, saya beri jujur. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 bahwa di situ Allah menyeru kita, memanggil kita untuk bertakwa kepadanya. Dan yang kedua, hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ada dua seruan. Pertama untuk bertakwa, dan yang kedua adalah untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar. Di dalam ayat yang lain juga disampaikan, jikalau mereka benar-benar sesuai dengan imannya, qul sadaqallah lakana khairan lakum. Maka dia itu adalah lebih baik, lakana khairan lakum. Jadi yang perlu kita bahas, pertama takwa. Takwa itu terambil dari kata wiqaya. Wiqaya itu artinya memelihara. Jadi orang bertakwa ini disebut muttaqin, ya. Itu adalah orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah, Rabbaniyyin, orang yang hanya terikat kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Dalam posisi apapun
dia tidak terikat ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu punya ketergantungan kepada Allah. Jadi ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pondasi yang perlu kita matangkan. Kalau kita sudah memelihara hubungan kita dengan Allah, yang berikut kita pelihara perintah Allah itu untuk kita laksanakan. Dan kita jaga hal-hal yang dilarang untuk kita tinggalkan. Abu Hurairah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu takwa? Kata Abu Hurairah, ya, lebih lanjut sebelum dia jawab tentang bagaimana menjelaskan takwa. Kalau kamu sedang berjalan bertemu dengan lumpur, bertemu dengan duri, kata Abu Hurairah, apa yang harus kamu lakukan di waktu itu? Kata sahabat tadi mengatakan, kalau tidak saya mundur, kalau tidak saya lompati, kalau tidak saya pindah jalan, cari jalan yang lain. Lumpur itu ya kiasan bahwa itu adalah kemaksiatan. Bagaimana kalau kamu bertemu dengan duri? Begitu juga. Jadi yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah lumpur-lumpur kehidupan dan duri-duri kehidupan. Ya. Kalau dua hal itu ada dalam kehidupan kita, sebagai apa saja kita. Pertama, kehidupan itu selalu ditimpakan bencana. Dan yang kedua, kehidupan itu bagaimanapun selalu sulit. Ya. Jadi yang mempersulit kehidupan kita ini, yang mengundang bencana itu adalah sikap kita yang tidak konsisten dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, banyak orang terlena dengan ibadah, atau dia sudah merasa beribadah, sudah merasa sholat, bahkan tidak sekedar sholat, perintah-perintah yang lain pun hampir seluruhnya sudah dikerjakan oleh sebahagian kita, termasuk perintah Allah untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang perlu kita evaluasi, kita jangan terlibat dengan simbol-simbol ibadah. Ya. Kalau kemudian apa yang kita lakukan itu tidak mampu
mencerminkan bahwa kita itu adalah orang yang beribadah. Ya. Umpamanya kita sholat, tidak pernah kita tidak membaca ihdinas siratal mustaqim. Doa kita itu, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ayat ini disambungkan kepada suratul Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kemudian orang setelah dia berdoa kepada Allah dijelaskan oleh Allah jalan yang diminta itu, ini Al-Qur'an. Ya, ini Al-Qur'an. La raib, tidak keliru, tidak pernah ada ralat. Hudal lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kita mantapkan pemahaman kita. Jadi orang bertakwa itu orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah, memelihara perintah-perintah Allah, selalu menjaga hal-hal yang dilarang. Ya, kalau itu halal, halalkan; kalau haram, tinggalkan. Kalau baik, kerjakan; kalau buruk, singkirkan. Nah, ini pondasi-pondasi kejujuran itu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang diuraikan oleh muttafaqun alaih, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir. Orang kalau pondasinya sudah benar, maka dia akan jadi orang benar. Rumusnya itu. Benar, jujur. Kalau sudah benar, sudah jujur, ya. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Dia akan selalu mengiring orang itu kepada kebaikan. Kebaikan diri dia, kebaikan keluarga dia, kebaikan untuk orang lain. Artinya tidak ada kezaliman di sini. Tidak ada tipu menipu, tidak ada pungli, tidak ada riswah, suap, sogok menyogok. Lalu tenang, dia sudah benar. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi aman kitalah duduk pada kebaikan. Dalam bentuk apapun kebaikan itu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang benar itu selalu dijuluki siddiq. Orang yang jujur itu selalu dijulukan siddiq. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau konsisten dia dengan kebenaran itu dan selalu dia memeliharanya, pasang badan untuk memelihara kebenaran, pasang badan untuk menghancurkan kebatilan, digelari dia Al-Faruq. Orang yang selalu konsisten di dalam memperjuangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Inilah yang diberikan kepada Umar bin Khattab.
Kalau dia benar terus, ya, selalu dia belajar. Tidak ada masjid yang sepi untuk mendengarkan nasihat. Walaupun sudah berkali-kali dia mendengar itu, dia tetap mendengar. Ya. Nah, ada kita ini, kalau sekali dua diulang, apa kata kita? Kajian itulah. Ada seorang profesor mendengarkan khutbah. Kebetulan yang mendengar yang khutbah itu adalah anak dari muridnya. Ya, profesor ya. Anak dari muridnya. Materi yang disampaikannya, ayat yang disampaikannya, hadis itu sudah hafal dalam kepalanya. Tapi apa sikapnya? Dia seakan-akan pertama sekali mendengarkan ceramah itu. Nah, inilah orang hebat itu. Makanya tidak salah ilmu itu diturunkan. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kalau dia benar, tidak ada ucapannya kecuali Al-Quran. Mati pun sedang baca Al-Quran. Coba Utsman bin Affan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Konon kabarnya kalau ibu baca suratul Kahfi, di situ ada wal yatalattaf. Kenapa merah? Itulah tetesan darah Utsman bin Affan ketika dibunuh sedang membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu membumi. Ya, membumi. Di mana-mana konsepnya Al-Quran. Pergi ke pasar, tanda konsep orang yang berdagang di pasar itu Al-Quran. Pasar itu bersih, tidak tercium bau busuk, tidak ada siring yang mampet, tidak ada bangunan yang mubazir. Sebegitu jangkauannya orang-orang benar. Ya. Bukan membangun untuk sekedar bukti fisik. Bukan membangun hanya untuk mengadakan proyek. Tapi ada nilainya, manfaatnya. Ya. Sekarang jangankan itu, sekarang ada namanya Islam proyek. Fatwa-fatwa proyek. Jadi fatwa itu Bapak Ibu bisa diperjualbelikan. Bayangkan ya. Makanya orang-orang yang menguasai ekonomi di Indonesia ini apa? Kalau mau menguasai Indonesia ini, carilah ustadz-ustadznya yang bisa diajak kompromi. Ya. Kalau ulamanya ulama yang bisa diajak menelurkan fatwa-fatwa yang berpihak. Nah sekarang ada Islam proyek itu, semua agama benar. Tidak boleh kita caci, tidak boleh kita hina. Pesan dari mana itu? Ya,
Itu kehidupan. Makanya kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari ganti presiden ke presiden, kita tetap terjajah. Kenapa? Karena kita tidak jujur, karena kita tidak benar. Itu aja. Sekarang untuk menjabat sesuatu itu tidak perlu skill. Mau tidak dikerja kerjasama? Kalau membahas masalah haji, korupsikan dana haji. Cuman bagi dua. Amun dah, laju, amun dia, ya minggir gitu. Kalau perlu dana hibah itu dibuat yang fiktif. Diinventarisir dana hibah itu sekitar 100, nanti yang digelontorkan cuma 25. Yang 75-nya? Nah, ini kita menuai apa yang pernah kita lakukan. Nah, makanya ketika kita selalu benar, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqah. Nah, jadi kalau kita selalu benar, bapak-bapak, ibu, nama kita ditulis itu siddiqah. Kira-kira kita ini lah mencapai tingkat siddiq apa belum? Kira-kira, amo kita waswasawi diri kita. Amo di rumah sebagai suami sudah benar kepada istri, istri sudah benar kepada suami. Merasa sudah belum? Orang tua sudah benar kepada anak, anak kepada orang tua. Orang tua kepada menantu, menantu kepada mertua, saudara dengan saudara, sudah benar apa belum? Merasa benar apa belum? Kalau berbagi itu sudah adil apa belum? Yang banyak bagi ini membagi itu ibarat keli dengan ikan betok. Jadi yang baginya aku nih. Aku yang bagi, aku yang ambil dulu. Benar dia? Pak, ini ikan keli, ini ikan betok. Ambil ikan betok yang kaba, aku ikan keli. Enggak benar ya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan istidrat. Istidrat itu hukum yang ditangguhkan, bukan tidak dihukum. Udah ya. Ada masalah. Nah, kita harus takut dengan itu. Kemudian wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Itu kan sudah nyata ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita punya nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Kita ini do naik-naik dari amarah adalah. Umur bertambah, wajah berubah, tapi nafsu tidak pernah ada peningkatan dari amarah kepada lawamah. Nah, ketika itu terjadi, manusia walaupun berkali-kali membaca wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia nggak tahu itu. Di dalam diri kita ini selalu ada perintah untuk berbuat jahat, perintah untuk berbuat kebajikan. Nah, disitulah jihad, berjuang, bukan mudah untuk naik ke level mutmainnah. Ya,
nanti mendapatkan tiket. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur, jadi orang benar? Kita harus muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Ya. Kalau di masjid kita ini ada CCTV, kalau sudah pergi kita ke situ, CCTV kita nanti kena lagi. Tapi kalau CCTV Tuhan itu ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Ke dalam terowongan pun CCTV itu akan selalu memantau kehidupan kita. Ya, nah, makanya tidak satu pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma huwal ihsan? Ya, ma huwal ihsan? Kata Nabi, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ketika kamu tidak sanggup melihat Allah, pastikan, pahami bahwa Allah itu selalu meliputi kamu dalam kondisi apapun juga. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan itu benar-benar mengawasi, bukan tanggung-tanggung. Bukan pengawasan lo kita nih. Kalau pengawasan lo kita nih, pacak diganjal. Ya. Bisa berubah. Ya. Nah, itu namanya nego. Ya, nego. Apa namanya? Nego. Tapi Allah nggak bisa nego. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Maka kalau ini sudah kita pahami dengan ayat-ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu luar biasa pengawasan itu. Ya, luar biasa. Makanya di penghujung kehidupan kita ini, kata Nabi, Jibril bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat pada Nabi. Beliau menjawab sederhana saja. Nanti di sana itu timbullah pemimpin-pemimpin yang dia tidak punya skill dengan jabatan, tidak ada relevannya. Itu akan muncul. Ya, akan muncul. Ya, ijazah bisa dibeli. Ya, dan lain-lain sebagainya. Maka dengan kesimpulan Bapak Ibu jemaah sekalian, pertama, hendaklah kita mengakar pada iman dan selalu memelihara dengan bertakwa kepada Allah. Insya Allah dimanapun kita menjadi hamba Allah. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa menjadi renungan, setidak-tidaknya menjadi evaluasi diri kita, ya, untuk senantiasa kita tingkatkan di dalam berbagai hal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh kita Bapak Profesor Haji Sinam itu sesalaman boleh Pak? Ya. Ya kan? Bapak-bapak itu salaman boleh di depan. Nah,